Selamat pagi bagi seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Senang sekali dapat berjumpa dengan program Morning Call saat ini. Perkenalkan, saya Pendeta Willem Esau Talakua, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Marturia Jambi, Mupel Jambi. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat di malam hari. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini untuk menikmati hari yang baru, anugerah Tuhan yang baru, dan juga untuk menikmati berbagai hal yang tentunya akan kami jalani sepanjang hari ini di dalam berbagai aktivitas kami. Karena itu ya Bapa, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas di pagi hari ini, biarlah Tuhan boleh memperlengkapi, membekali kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dari Alkitab, dan biarlah firman Tuhan itu benar-benar menjadi pedoman di dalam kami melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Karena itu ya Tuhan, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus memimpin dan membimbing kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu tetap tinggal diam di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 12 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Karena itu saya akan membacakan bagian tersebut berdasarkan Alkitab TB2. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah bejana. Dan darah itu harus kamu bubuhkan pada ambang batas dan pada kedua tiang pintu. Tidak seorang pun dari kamu boleh keluar rumah sampai pagi. Tuhan akan menjelajahi Mesir untuk menulahinya. Ketika ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, lewat pembacaan ini kita akan bersama-sama merefleksikan satu momen penting dalam sejarah perjalanan iman bangsa Israel, yaitu peristiwa Paskah. Paskah bukan hanya menjadi peringatan sejarah, tetapi juga menjadi simbol bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya dari penindasan Firaun di Mesir. Dan bagaimana darah dari domba Paskah yang dibubuhkan pada ambang atas dan kedua tiang pintu di setiap rumah bangsa Israel menjadi tanda perlindungan dari Tuhan untuk umatnya. Nah, dalam konteks ini, darah bukan hanya sebuah simbol fisik, tetapi menggambarkan betapa seriusnya Tuhan dalam menyediakan jalan keselamatan bagi umatnya. Sebab darah ini melindungi mereka dari tulah penghancur yang akan menimpa Mesir. Nah, kalau kita memaknai tentang darah domba Paskah ini, maka sebenarnya ini juga melambangkan darah Yesus Kristus, anak domba Allah yang disalibkan
untuk menebus kita dari belenggu dosa. Nah, Bapak Ibu, di samping itu, kisah ini juga mengajarkan tentang ketaatan. Ketaatan umat Israel untuk menyapukan darah itu di pintu rumah mereka. Ini menunjukkan bahwa tindakan iman harus disertai dengan ketaatan. Tuhan memberikan perintah yang spesifik. Ambil hisop, sapukan darah di ambang pintu, dan tetaplah di dalam rumah sampai pagi. Setiap langkah harus diikuti dengan tepat. Bahkan karena ketaatan itulah Tuhan melewati hukuman dari mereka dan melindungi seisi rumah mereka dari pembinasa yang hendak masuk untuk menulahi mereka. Oleh karena itu, sahabat GPIB, ketaatan pada kehendak Tuhan akan membawa pada janji perlindungan Tuhan yang boleh dinyatakan. Sahabat GPIB, di pagi hari ini, ketika kita akan melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari, renungan firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan hendak mendasari perjalanan kita sepanjang hari ini. Pertama, kita diingatkan dan diteguhkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Diselamatkan melalui darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Melalui karya keselamatan itu kita percaya bahwa perlindungan Tuhan akan selalu disediakan bagi kita, termasuk di sepanjang perjalanan kita di hari ini. Tuhan akan senantiasa menjaga dan melindungi kita karena iman kepada Yesus Kristus yang memberikan legitimasi untuk perlindungan itu. Lalu kedua, kita diingatkan juga bahwa di dalam kehidupan sebagai orang yang beriman, maka ketaatan pada kehendak Tuhan adalah bukti dari hidup beriman. Taat untuk melakukan apa? Tentu sepanjang hari ini kita diharapkan dan kita juga diinginkan oleh Tuhan untuk taat, melakukan berbagai praktek-praktek yang benar, melakukan hal-hal yang adil, melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Dan ketaatan itu yang juga Tuhan kehendaki. Karena Tuhan memilih kita dan Tuhan menetapkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi kehidupan, untuk menjadi contoh yang baik di tengah-tengah kehidupan. Dan karena itu biarlah ketaatan yang boleh kita wujudkan dalam keseharian hidup kita, yang boleh nyata di dalam segala aktivitas kita, itu semua kita lakukan baik di lingkungan keluarga, di tengah-tengah kehidupan gereja dan persekutuan, maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Jikalau kita taat untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, maka janji perlindungan Tuhan juga akan kita alami dan kita rasakan sepanjang waktu. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau di pagi hari ini ketika kami akan melakukan berbagai aktivitas, kami diingatkan bahwa kami adalah umat Tuhan yang telah menerima anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus, yang disimbolisasi melalui darah yang tercurah di kayu salib, sehingga kami yang awalnya akan memasuki kebinasaan karena dosa, tetapi kami mendapatkan keselamatan yang dianugerahkan oleh-Mu. Dan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kami juga diingatkan untuk hidup di dalam ketaatan. Hidup taat kepada Tuhan itu juga harus ditunjukkan dalam bagaimana cara hidup kami sepanjang waktu. Bagaimana kami taat kepada Tuhan itu juga harus nyata ketika kami benar-benar hidup untuk mempraktekkan apa yang adil, apa yang benar, dan juga apa yang mendatangkan kebaikan untuk sesama kami. Dan biarlah kami mau sungguh-sungguh taat untuk mengimplementasikan
cara hidup yang demikian. Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, bahkan sepanjang hari ini, di tengah-tengah berbagai aktivitas yang akan kami jalani, nama Tuhan boleh dimuliakan. Karena apa yang kami lakukan senantiasa mengarah pada kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Dan biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, kami semua boleh melakukan apa yang benar, apa yang adil, apa yang baik di tengah-tengah panggilan dan pengutusan Tuhan bagi kehidupan kami sepanjang waktu maupun sepanjang hari yang akan kami jalani. Inilah semua seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa penuh dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih sahabat GPIB. Selamat menjalani aktivitas di pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam kenal dari kami Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Ciseeng, Bogor. Gereja adalah orangnya yang membutuhkan sebuah bangunan untuk bernaung dan bertumbuh iman dalam hidup berjemaat. Saat ini gedung gereja GPIB Ciseeng Bogor sudah berusia kurang lebih 35 tahun dan harus dilakukan perombakan gedung gereja dikarenakan secara keseluruhan gedung gereja tidak aman dan nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, kami dari Jemaat GPIB Ciseeng membentuk panitia pembangunan yang saat ini bergerak mencari dana dan mendesain bangunan gereja yang lebih baru dan lebih luas dari yang pada saat ini kami gunakan. Saat ini usaha dana dan daya yang kami lakukan adalah janji iman perkaka jemaat yang dianggap mampu secara ekonomi dengan mengingat mayoritas jemaat berpenghasilan menengah ke bawah dan juga usia lanjut tanpa pekerjaan tetap atau tidak memiliki dana pensiun. Serta penyebaran proposal, pencarian dana, dan melakukan penjualan makanan setiap minggunya demi membantu menopang dana pembangunan gereja. Melalui video ini, kami bermaksud mengunggah hati Bapak Ibu, Saudara terkasih, untuk menopang dan menolong kami dalam dana untuk pembangunan gedung gereja kami. Bagi ibu bapak, saudara yang berkerinduan untuk memberikan bantuan kepada kami di GPIB Jemaat Ciseeng Bogor, dapat menyalurkan bantuan ke nomor rekening yang tertera. Atau jika ibu bapak saudara berkerinduan pula untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk barang, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati.